Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Anapi selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok C, yaitu saya sendiri, Omah. Kemudian ada rekan saya, Aib Saifuddin, Amelia Nengsi, Didi Adi Supriyadi, Ibu Kartini, dan Ibu Susanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi anggaran, tujuan dan manfaat anggaran, kemudian fungsi anggaran, karakteristik anggaran, hubungan anggaran dengan perencanaan strategis, kemudian kegunaan anggaran, jenis-jenis anggaran, proses penyusunan anggaran, aspek perilaku dalam anggaran, serta teknik-teknik kuantitatif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi anggaran. Dalam menjalankan sebuah organisasi, diperlukan adanya perencanaan. Begitupun dengan perusahaan yang menjalankan bisnis juga pasti membutuhkan perencanaan. Nah, anggaran perusahaan adalah salah satu di antara dari perencanaan tersebut. Nah, apa sih anggaran itu? Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Nah, penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Nah, hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat anggaran. Berikut ini beberapa tujuan disusunnya anggaran. Yang pertama yaitu untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Tujuan disusunnya suatu anggaran itu untuk dijadikan suatu landasan dalam memilih sumber dan penggunaan dana perusahaan, sehingga sumber dan penggunaan dana bisa terkontrol dengan baik. Kemudian untuk mengadakan pembatasan jumlah dana dan yang dicari dan digunakan. Nah, jadi dengan adanya penyusunan anggaran itu diharapkan bisa membatasi jumlah dana yang dicari maupun yang digunakan. Kemudian untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat permudah pengawasan. Nah, seperti tadi, jadi dengan adanya penyusunan anggaran itu, otomatis kan bisa terinci tuh jumlah dana yang dikeluarkan atau yang dicari, sehingga akan mudah adanya pengawasan. Kemudian untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, dengan penyusunan anggaran itu, perusahaan bisa melihat gitu apakah sumber dan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu wajar atau tidak, sehingga hasil yang dicapai oleh perusahaan akan lebih maksimal. Kemudian untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata. Nah, dengan adanya penyusunan anggaran itu akan menyempurnakan rencana yang diatur oleh perusahaan, sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu menjadi lebih jelas gitu. Kemudian untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, dengan adanya penyusunan anggaran itu, otomatis perusahaan bisa melihat dan menganalisa dari anggaran yang dihasilkan itu, di mana hasil dari anggaran itu bisa dijadikan suatu usulan yang berkaitan dengan keuangan gitu. Kemudian manfaat anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat, diantaranya yang pertama yaitu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Kemudian dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Kemudian dapat memotivasi pegawai, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, kemudian menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
Selanjutnya yaitu sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan manfaat yang terakhir yaitu alat pendidikan bagi para manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Ningsih. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. 1. Fungsi perencanaan, kedua fungsi pelaksanaan, dan ketiga fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan yaitu anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Fungsi pelaksanaan yaitu anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Dan fungsi pengawasan yaitu anggaran merupakan alat pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara memperbandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Slide selanjutnya, di sini ada 7 karakteristik anggaran. Yang ke-1, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan perencanaan strategis. Baik perencanaan strategis maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Tapi tipe kegiatan perencanaan itu sendiri berbeda satu sama lainnya. Proses penyusunan anggaran memfokuskan pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi memfokuskan kegiatan untuk periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran, di mana nantinya merupakan kerangka acuan untuk penyusunan anggaran. Perbedaan mendasar lainnya adalah rencana strategis terstruktur menurut lini, produk ataupun program lain. Sementara penyusunan anggaran terstruktur menurut pusat pertanggungjawaban. Kegunaan anggaran. Di slide ini telah menampilkan ada 4 poin tentang kegunaan anggaran. Untuk poin pertama, menyesuaikan dengan rencana strategis. Anggaran yang diselesaikan sebelum pemulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkat organisasi. Untuk poin kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika setiap merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi muncul selama proses penyusunan anggaran. Berbagai inkonsistensi tersebut diidentifikasikan dan dicari solusinya. Untuk poin ketiga, ada penugasan tanggung jawab. Anggaran tersebut memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Untuk poin terakhir, ada dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Untuk slide selanjutnya, di sini ada beberapa poin tentang jenis-jenis anggaran. Anggaran operasi. Anggaran operasi adalah anggaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan laba tahun yang akan datang. Ada beberapa kategori anggaran operasi, yaitu anggaran pendapatan, di mana anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah
dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban umum dan administratif merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis secara keseluruhan. Beban penelitian dan pengembangan dan pajak penghasilan. Untuk poin selanjutnya ada anggaran modal. Anggaran pengeluaran modal adalah anggaran berupa daftar rencana yang disetujui oleh manajemen mengenai proyek pemilik fasilitas dan equipment baru, beserta taksiran biaya setiap proyek dan pengeluaran modal dalam tahun anggaran. Untuk selanjutnya ada anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen-elemen neraca, yaitu aktiva utang dan modal tahun yang akan datang. Untuk selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan elemen-elemen dan jumlah kebutuhan kas dan sumber-sumber kas suatu organisasi tahun yang akan datang. Manajer keuangan menggunakan anggaran kas untuk menyusun rencana dan untuk menjamin bahwa kas dalam tahun anggaran cukup, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Untuk slide selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Didi Adi Supriyadi, yaitu proses penyusunan anggaran. Yang pertama, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran biasanya dijalankan oleh bagian anggaran yang melaporkan ke Controller Kantor Pusat, yang fungsinya adalah 1. Menerbitkan prosedur dan formulir penyusunan anggaran. Yang kedua, mengkoordinasi dan menerbitkan setiap tahun asumsi perusahaan secara umum yang menjadi dasar penyusunan anggaran, misalnya keadaan ekonomi. Yang ketiga, menjamin informasi tersebut lengkap dan dikomunikasikan antar bagian organisasi. Yang keempat, menyediakan pembantu untuk menyusun anggaran. Yang kelima, menganalisis anggaran yang diusulkan dan memberi rekomendasi selain kepada yang membuat anggaran juga ke pemimpin puncak. Yang keenam, menganalisis laporan prestasi dibandingkan dengan anggaran, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan laporan kesimpulan untuk manajer puncak. Yang ketujuh, membuat administrasi proses revisi anggaran yang diusulkan. Yang kedelapan, mengkoordinasi pekerjaan Departemen Anggaran dengan bagian yang lebih rendah. Baik, selanjutnya ada Komite Anggaran. Komite ini terdiri dari anggota manajer puncak seperti CIO, Kepala Operasional, dan Kepala Keuangan. Komite ini mereview dan menyetujui ataupun menyesuaikan anggaran tersebut. Yang ketiga, menerbitkan pedoman. Pedoman ini secara implisit menyebutkan rencana strateginya, dimodifikasikan sesuai perkembangan yang terjadi sejak disetujui, khususnya prestasi perusahaan hingga saat ini. Pedoman ini dibuat oleh staf anggaran dan disetujui oleh manajer puncak. Yang keempat, proposal anggaran pemula. Karena tahun anggaran dimulai dengan fasilitas, personil, dan sumber daya yang sama pada saat tersebut, anggaran dibuat berdasarkan kondisi yang ada dengan perubahan di mana perlu perubahan, yaitu bisa berbentuk 1. Ada perubahan karena kekuatan eksternal. Yang kedua, ada perubahan karena kebijakan dan praktik internal. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami lanjutkan kembali proses penyusunan anggaran. Negosiasi. Inilah inti dari proses penyusunan anggaran. Atasan berupaya mempertimbangkan validasi masing-masing penyesuaian. Banyak bagian yang menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat penjualan dan menaikkan biaya dari perkiraan penjualan dan biaya yang seharusnya dicapai, sehingga anggaran yang dihasilkan lebih mudah dicapai. Usaha untuk mengawasi kegiatan seperti ini biasanya cukup sulit, tapi usaha yang dapat dilakukan dengan penentuan bonus secara proporsional untuk manajer yang bisa berprestasi melebihi anggarannya. Revenue dan persetujuan. Persetujuan akhirnya direkomendasikan oleh panitia anggaran untuk CEO. CEO kemudian menyerahkan anggaran yang disetujui ke Dewan Direktur untuk disahkan. Revisi anggaran. Satu pertimbangan penting dalam administrasi anggaran adalah prosedur revisi anggaran yang selalu setelah disetujui. Ada dua macam prosedur revisi, yakni
prosedur yang memungkinkan mengubah anggaran secara sistematik, misalnya secara kuartalan. 2. Prosedur untuk keadaan khusus. Aspek perilaku dalam anggaran. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran yaitu proses di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran, mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer. Tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menentang tetapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena akan menurunkan semangat kerja dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Salah satu keterbatasan dan target yang dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Jika manajer unit bisnis mencapai lebih dari laba yang dianggarkan, manajemen senior sebaiknya tidak secara otomatis menaikkan anggaran laba untuk tahun depan. Keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior adalah perlu upaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dalam memotivasi pembuat anggaran tanpa partisipasi aktif mereka dalam proses persetujuan. Beberapa manajer akan menyerahkan anggaran yang mudah dicapai atau anggaran yang berisi kelonggaran yang berlebihan untuk kontingensi yang mungkin. Manajemen juga harus menindaklanjuti hasil anggaran. Jika tidak, sistem anggaran tersebut tidak akan efektif dalam memotivasi pembuatan anggaran. Departemen anggaran. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya akurat. Departemen anggaran harus mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak memihak dan adil. Anggota departemen anggaran tentunya memiliki keahlian yang diperlukan untuk berurusan dengan efektif dengan orang lain. Teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama, simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk mengembangkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Persiapan dari review anggaran merupakan proses simulasi. Yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Yang ketiga, anggaran tak terduga atau kontingensi budget. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Kesimpulannya, anggaran merupakan implementasi dari rencana strategi yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Dengan adanya suatu anggaran, maka setiap perusahaan dapat mengestimasikan kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu, mengidentifikasi sumber daya dan komitmen, dan penganggaran berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan untuk pembuatan serta pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.